Assalamualaikum Bu Betty, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada apa ini Bu Betty? Kok tumben mengajak bertemu? Terus saya lihat kok wajah Ibu sepertinya kurang bersemangat begitu ya? Kenapa Bu? Iya Bu, memang ini benar. Saya itu murung, susah, dan saya hari ini tuh kok pengen butuh teman ngobrol Bu. Dan di sini saya memilih Bu Tri Eni ini untuk Oh menjadi iya, teman ngobrol saya. Ya Bu. oke. Semoga obrolan kita ini memberikan ide segar untuk Bu Betty ya. Amin, amin. Ya Bu. Kira-kira apa yang ingin didapatkan Ibu dari obrolan kita hari ini, Bu? Eh, Begini Bu, saya ini ingin sedikit curhat ya sama Bu Eni. Eh, di sini tuh saya ingin mendapatkan ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Nah, permasalahannya itu begini. Eh, di kelas 1 itu 25% anak saya itu belum lancar dalam membaca, Bu. Nah, di sini itu bagaimana ya Bu caranya saya untuk mendapatkan ide pembelajaran yang baru tersebut? Baik, jadi Bu Betty mempunyai permasalahan di kelas berkaitan dengan anak didik Ibu yang Iya Bu. belum lancar membaca ya Bu. Tadi Iya ada Bu. sekitar 25% begitu ya. Terus menurut Bu Betty, pembelajaran yang Ibu inginkan itu pembelajaran yang seperti apa, Bu? Menurut saya pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan minat baca siswa, Bu. Nah, di sini nanti harapan saya murid di kelas 1 itu dapat membaca dengan cepat, Bu, dengan lancar. Nah, jadi dari sekian anak itu nanti bisa membaca semua, Bu. Begitu, Bu Eni. Oh, begitu. Jadi Bu Betty menginginkan semua anak didik Bu Betty itu bisa membaca lancar, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Minat Betul. bacanya meningkat, maksudnya begitu ya Bu ya? Iya. Jadi kalau menurut Ibu nih, kira-kira identifikasi apa yang dapat meningkatkan minat baca itu? Menurut Ibu itu yang bagaimana? Ya. Eh, Identitas saya itu adalah semua murid saya nanti itu memiliki motivasi, memiliki semangat, ya, keinginan untuk belajar membaca. Nah, sehingga mereka itu nantinya diharapkan dapat membaca dengan lancar, Bu. Bagus sekali Bu, baik. Jadi Bu Bati itu ingin semua anaknya membaca lancar begitu ya Bu. Ya, Dalam hal ini Bu, misalnya dibuat skala ya Bu, dari skala 1 sampai 10. Nah, ini anak didik Ibu berkaitan membaca tadi berada di nomor berapa Bu? kalau saya itu sepertinya masih di angka 6, Bu. Oh, masih di angka 6. Iya. Eh, untuk selanjutnya Bu Betty sendiri ingin mendapat istilahnya ingin berada di angka berapa Bu? Kalau saya sih sebetulnya ingin di angka ya dari level 1 sampai 10 itu paling tidak ya angka 8 lah begitu Bu. Oh iya, jadi Iya, tadi Bu Betty masih di level 6 dan nanti ingin berada di level 8 begitu ya. iya, Menurut Bu Betty untuk di level 6, di angka 6 itu yang iya. seperti apa Bu? Begini Bu, kan menurut saya karena itu kan saya sudah melakukan asesmen ya Bu, penilaian diagnostik. Nah, kesiapan belajar siswa seperti contohnya kebutuhan belajarnya. Kemudian saya juga sudah melakukan pendampingan individu bagi anak-anak yang kurang lancar membaca. Kemudian saya juga sudah memberikan waktu khusus
memberikan waktu khusus. Terus saya juga memberikan metode lain, yaitu tutor teman sebaya. Jadi di sini bagi anak yang sudah lancar dalam membaca, itu nanti bisa membimbing teman-temannya yang belum lancar membaca. Nah, namun saya itu belum bisa membuat modul baca yang mempertimbangkan juga gaya minat baca mereka, Bu. Begitu, Bu Eni. Oh ya, Ya, jadi Bu Betty tadi masih berada di angka 8, masih berada di angka 6 dan ingin ya, menuju angka 8 begitu ya Bu ya. Dan masih kurang di dalam membuat modul baca ya Bu. Masih ada yang ingin Ibu buat yaitu ya, modul baca ya Bu tadi ya. ya, Ya. Kemudian Bu, itu sudah bagus Bu, Bu Betty ingin berada di angka 8. Nah, sekarang ya. angka 8 itu menurut Bu Betty yang seperti apa Bu tadi Bu? Begini Bu, saya itu ingin punya rencana ya, punya rencana biar bisa ke level 8 ya paling tidak naiklah ke level ya sedikit demi sedikit, tidak harus langsung del 10 itu tidak. Saya itu ingin mempunyai modul baca Bu. Di sini modul baca tadi bisa mengakomodir berdasarkan minat anak dan proses belajar anak yang sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu. Bagus Itu. sekali Bu, ide yang luar Ya, biasa itu. Kemudian untuk berkaitan dengan modul baca tadi Bu, apa yang perlu Ibu siapkan? ya. Di sini saya membuat modul baca yang isinya itu memuat minat dari anak itu sendiri. Misalkan seperti ini Bu, anak suka dalam olahraga ya misalkan, itu nanti saya akan memberi modul baca yang memiliki tema tentang olahraga. Terus kemudian bagi anak yang suka menari, itu nanti saya akan memberikan modul baca yang temanya itu tari-tarian. Kemudian mengenai proses pembelajarannya, itu nanti saya akan buat variasi Bu, ya sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu rencana saya Bu. Oh ya, jadi Bu Betty ingin membuat modul baca ya Bu, yang isinya tentunya berbagai di situ ada berbagai minat anak ya Bu, disesuaikan Iya, dengan minat anak, begitu ya Bu ya? iya Bu. Luar biasa Bu, Ibu Ya. hebat sekali. Saya malah tidak terpikir sampai ke situ Bu. Terus kira-kira kapan nih rencana tersebut akan Ibu Betty laksanakan? Di sini secepatnya insya Allah Bu, secepatnya akan saya laksanakan. Tetapi terlebih dahulu di sini saya akan menyiapkan segala sesuatunya. Seperti saya akan mencari referensi terlebih dahulu, seperti bahan bacaan atau bahkan video yang nanti akan saya buat untuk membuat modul baca tersebut, Bu. Iya. Oh, baiklah Bu. Eh, Ibu sudah itu ya mau Ya, mempersiapkan. Kira-kira Bu nanti dalam mempersiapkan atau dalam membuat modul baca tadi, adakah mungkin Ibu mendapatkan bantuan dari teman ataupun murid begitu Bu? tentunya di sini dalam membuat modul baca tadi saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu. Tentunya saya ingin melakukan kolaborasi dengan teman kita sendiri ya, dengan teman kita sendiri akan saya ajak dalam membuat modul baca. Begitu Bu. Wah, hebat sekali Ibu, luar biasa. Kira-kira target modul Ya, baca yang Ibu buat itu kapan Bu selesainya nanti? ya kira-kira di sini membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari Bu. Ya, insya Allah akan kami selesaikan dan dalam waktu itu akan langsung kami gunakan untuk pembelajaran Bu. Ya, Insya Allah bagus bisa sekali Bu. terlaksana nanti. Ya, baiklah Bu, pada titik ini Bu, dari apa yang kita Ya, bicarakan tadi, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu? hmm,
apa sebaiknya kita janjian lagi mawon Bu di akhir bulan ini. Karena untuk kita membicarakan apa itu yang akan datang itu kan kita harus melihat dulu hasil yang akan saya jalankan dengan modul baca tadi Bu. Jadi nanti modul baca itu nanti saya terapkan ke siswa, hasilnya nanti akan kita lihat bersama-sama. Dan nanti perkembangannya itu ada kemajuan tidak, lah nanti kita bisa kencanan lagi, ngobrol lagi. Insya Allah nanti kita ketemuan di akhir bulan ini. Kira-kira Bu Eni bisa tidak? Insya Allah bisa Bu, nanti kita jadwalkan lagi dan kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu berkaitan dengan pembuatan modul baca Ibu ini untuk meningkatkan minat baca anak, begitu ya Bu ya? Ya Bu. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah kita berbincang-bincang ini tadi Bu? Alhamdulillah Bu Eni, ini saya mendapatkan secercah harapan ya. Yang semula itu saya ini seperti saya itu memikul beban yang sangat berat ya Bu. Ini gimana nanti misalkan kok anak-anak sampai nanti kenaikan kelas belum bisa lancar membaca dan sebagainya. Nah, di sini alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Bu Eni, saya merasa lega sekali, beban saya berkurang. Terima kasih ya Bu Eni. Alhamdulillah, sama-sama ya Bu Ya, Betty. Bu. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini bermanfaat bagi kita berdua ya Bu, menjadi lebih baik. Terutama Bu Betty tadi sudah bisa mengatasi permasalahan berkaitan dengan siswa yang kurang lancar membaca tadi ya Bu ya. Amin, amin. Baiklah Bu, nanti kita bisa bertemu lagi di akhir bulan ya Bu Betty ya. Ya Bu, insya Allah semoga bisa. Amin ya. Saya kira untuk perbincangan kita kali ini sudah ya Bu. Kita Ya. akhiri. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk kegiatan refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik tadi, alhamdulillah sudah menerapkan alur tirta, yaitu dimulai dengan di situ ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada yang diakhiri dengan tanggung jawab, gitu ya Bu, sehingga ada alur tirtanya. Dan di sini Kuci terlihat nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu masih ada sedikit kecanggungan antara coachnya dan Kuci begitu. Jadi ada kecanggungan dan ada beberapa mungkin pertanyaan tadi masih ragu-ragu seperti itu. Iya Bu. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi yang di sini yang akan saya lakukan adalah menyempatkan meluangkan waktu dan fokus pada kegiatan coaching tersebut. Sehingga kita bisa menerima atau mendengarkan, kita bisa sebagai pendengar aktif begitu ya. Jadi setiap permasalahan yang dikemukakan oleh Kuci bisa kita terima. Terus yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini yang akan saya lakukan untuk memperbaiki adalah terus berlatih, karena coaching klinik ini merupakan hal yang baru, jadi perlu banyak latihan, sehingga nanti ke depannya sudah tidak ada kecanggungan, seperti itu. Kemudian untuk umpan balik, monggo Bu Betty. Ya. Terima kasih Bu. Di sini saya akan memberikan umpan balik ya. Di sini setelah ini saya senang ya Bu ya, tentunya saya merasa senang, saya merasa nyaman dan juga lega karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi itu sudah bisa saya atasi di dalam
melalui kegiatan coaching ini. Begitu Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Betty.